Oke, jadi sebelumnya saya mengapresiasi rekan-rekan semua yang sudah berusaha dengan baik dalam menyelesaikan proyek ujian tengah semesternya, yaitu membuat line up trio, di mana line up trio itu dibuat berdasar atas bentuk-bentuk geometris dasar, lingkaran, segitiga, dan segi empat. Hanya jadi pada siang ini, pada online session hari ini, saya akan membahas mengenai hasil dari project yang sudah akan kumpulkan. Jadi saya akan mencoba untuk mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi. Kemudian saya coba untuk memberikan masukan. Jadi saya coba tampilkan dalam tampilan. Nanti saya akan coba buat ininya, apa namanya, di Photoshop. Saya akan coba berikan gimana sih yang apa ide-idenya. Oke, jadi saya share ini. Jadi yang pertama ini dari kelas F ya. Jadi kelas F. Coba saya. Oke, dulu. Saya share screen dulu ya. Saya share. Aduh, maaf tadi nggak sengaja keluar dia. Ntar ya, di sini saya coba cek. Ujian tengah semester di kelas F. Tes. Oh iya. Suara saya. Tes ya, suara saya tadi nggak masuk ya, sekarang udah masuk. Oke, bentar. Sama nggak masuk, oke. Udah masuk tadi, Gibran masuk. Dan Bluetooth saya ternyata aktif pak, makanya nggak saya dengar suaranya itu. Saya kira HP saya rusak. Ya, sorry. Masih ada yang belum ngumpul ini. UTS-nya ada 9 orang di kelas F dan 9 orang juga di kelas G. Mohon maaf pak, saya nggak dengar pembahasan yang beberapa sebelumnya. Untuk yang tugasnya saya ada yang dibahas nggak pak? Belum, baru mulai. Oh. Mau dibahas punyamu? Boleh deh. Ya betul. Itu kepepet itu pak, sumpah. Oh gitu. Saya maunya buatnya tuh full mecha tapi kepepet jadinya itu yang. Oh, ya nggak apa-apa kan dibahas. Aduh, internetnya lagi nih. Boleh revisi secara pribadi gitu. Maksudnya revisi pribadi itu gimana? Jadi Revisi. saya pengen dapat bimbingan pribadi gitu kayak dari karakter itu. Dan saya tuh pengen lihat mengembangkan gininya saya pak. Oh. Apa tuh, karakter Iya. karakter yang saya buat gitu. Kira-kira ada kritik dan saran gitu secara baiknya tuh gimana iya. pribadi. Ya bisa aja. Ini sekarang aja nih. Misalnya nih, bentar nih. Ada internet saya kok agak kacau. Oke, dah. Bukan niat pamer tuh gimana? Memang pengen mengembangkan karakter buatan sendiri gitu. Ya udah, dari ya kamu ya dibahas punyanya ini ya, Gibrona dulu ya. Kita share dulu ya, coba. Sebenarnya gini sih, saya pengennya sih bisa ada sesi share-nya, maksudnya semuanya, cuman karena keterbatasan waktu dan satu kelas itu kan ada banyak mahasiswanya tuh. Jadi ya Kang Wang dah yang ini aja, yang apa namanya, yang ada beberapa aja Kang Wang ya. Share yang mana deh? Ya.
Oke, jadi punyanya si Gifrona deh dulu deh. Oke. Nah, ini udah terlihat ya di layar ya. Halo? Sudah Pak. Oke, udah. Baik. Sudah Pak. Oke, jadi di sini jadi kan semuanya itu ada 3 karakter jadi satu line up trio. Nah, oke, jadi Gifrona di sini buat jadi intinya mecha gitu ya. Mecha, membuat mecha. Oh ya, boleh. Ya silakan, nggak apa-apa, tinggal sambil mendengarkan nggak apa-apa. Oh, iya. Oke, jadi Gifrona di sini membuat temanya apa. Jadi bagusnya kalau kita membuat line up trio itu kita tentukan dulu temanya. Misalnya kok temanya mau mecha gitu ya. Nah, misalnya di sini sudah dibuat ada palet warnanya. Lalu ada kalau di sini saya komentari di bagian palet warna, jangan dia diberikan outline hitamnya Gifrona ya. Nggak usah ada diisi outline hitam, jadi nanti dia biar langsung dia warna ini langsung dia bertumpuk sendiri tanpa dibatasi dengan outline berwarna hitam. Jadi sekarang coba saya akan mencoba untuk membuat alternatif ya. Jadi saya langsung respon misalnya dari yang sudah Gifrona buat, misalnya di sini saya coba di print screen, lalu saya akan mengerjakannya di lalu saya share di Tails. Oke, udah terlihat ya di sini ya. Oke, boleh tolong dibantu. Apakah sudah terlihat di layar rekan-rekan semua? Sudah ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Oke, di sini kan dari Gifrona. Oke, jadi sebenarnya untuk dari konsep, dari warnanya sudah oke. Jadi ada masing-masing merah itu untuk yang pemarah, yang biru itu untuk yang ya cepat gitu ya, yang saya baca di sini. Deskripsi dari Gifrona ini. Red Roster si bus merah yang pemarah dan tidak pernah sabar, si kecil yang cepat, yang blue blip cepat, Green Rhino kuat. Nah, oke. Jadi yang lingkaran itu dia kuat, yang merah itu dia pemarah. Jadi sebenarnya di sini kalau yang di bagian yang hijau, dia kan Gifrona Anda mau mencoba untuk membuat yang bentuknya dari lingkaran gitu. Nah, hanya saja di sini dia di rodanya kan ada dari segitiga gitu. Sebenarnya bisa saja Anda sekalian aja juga yang rodanya itu dia lingkaran gitu ya. Misalnya gini, coba saya gini ya. Saya coba buat ya. Saya kasih Oke Pak. Tidak apa-apa Pak. kasih gambaran. Oke, jadi misalnya di sini ada kalau dia mau mecha, menurut saya jangan dulu deh yang ke apa namanya, ke mecha yang benar-benar detail gitu ya. Coba sehingga ikut dari yang simple mampu saya yang bagusnya gitu ya. Nah, masuk di sini kalau masalah kenapa sih saya menginstruksikan untuk membuatnya ya dari bentuk dasar, karena kalau kita mau belajar menggambar itu kita belajar dari bentuk dasar, karena kalau dari bentuk-bentuknya dasar itu kita bisa kembangkan dia menjadi bentuk yang lebih kompleks gitu.
misalnya dengan cara seperti ini aja, udah terlihat ya di layar ya. Ya Pak. Dengan cara seperti itu aja kita kan sudah dapat bentuk tiga dimensional. Jadi kita buat selection, lalu kita berikan bagian yang gelap, kita buat bagian yang terang. Itu sudah jadi bentuknya mirip seperti tiga dimensional. Nah sekarang tinggal kita buat dia ruas-ruasnya itu agar dia menjadi lebih terlihat seperti tiga dimensional. Mungkin saya sarankan ruas-ruas itu gunakan dia warnanya bisa pakai warna hijau terang atau yang mendekati warna putih. Warna putih apa hijau ke putih itu ya. Jadi kita bisa buat misalnya semacam garis garis luas-luasnya itu. Ya seperti itu misalnya, biar dia jadi terlihat bentuk tiga dimensionalnya itu, misalnya ada luas-luasnya, lalu bisa kita tambahkan misalnya di bagian beberapa garis-garisnya itu agar dia lebih terlihat mungkin ada bagian sinar yang di dalam situ keluar gitu ya. Nah lalu misalnya di bagian ini di bagian lampu, jadi di atas mata itu kan ada lampu ceritanya. Jadi kita buat aja layer yang terpisah gitu ya. Sini ada touch up misalnya, kita buat touch up. Lalu di sini ada shape. Di sini ada. Oke. Bentuknya oke. Di sini Anda tinggal berikan misalnya bagian mata gitu ya. Nanti intinya buat saja dia bentuk dominannya itu bentuknya lingkaran gitu. Misalnya matanya di sini Anda buatnya lebih agak lancipan dikit gitu. Jadi dia mengikuti ruas-ruas yang jadi tiga dimensional gitu. Nah dari sini bagian sini dia bisa kelihatan. Ya. Langsung kita buat matanya tuh, matanya seperti itu. Pak, kalau hasilnya bagus boleh saya minta Pak PNG-nya Pak. Kok hasilnya nggak bagus gimana? Pak pasti bagus Pak. Mentahannya boleh Pak, yang Mentahan PSD-nya saya pengen ya. PSD-nya ya satu ini aja ya, biar yang lain nggak tidak. Tapi itu dah sayangnya gini sih sebenarnya, saya agak sayangnya kan terlalu banyak soalnya ya. Satu kelas itu ada 70. Bagusnya kan bisa semua nggak dapat inilah, maksudnya di asistensi gitu ya. Karena seperti ini kondisinya nggak bisa
nggak bisa semuanya di asistensi. Ya seperti ini, saya pakai ini speed painting. Oke, jadi misalnya di sini buat aja dia ini. Tapi sebenarnya yang paling prinsip yang perlu ditekankan itu adalah untuk membuat dimensinya itu biar dia jadi lebih tiga dimensional sih sebenarnya. Karena kan kalau dia bentuknya tiga dimensional kan jadi lebih ini lebih apa ya, terlihat dia solid gitu ya. Karena itu di animasi itu ada prinsipnya solid drawing. Solid drawing itu adalah bagaimana si karakter itu bisa terlihat dia misalnya dari berbagai sisi gitu, dari depan, dari belakang, dari samping itu dia terlihat dengan bagus. Nah, jadi sebenarnya ditampilkan di line up itu dia bisa saja dia tiga dimensional, tapi sebenarnya bisa juga ditampilkannya hadap satu sisi gitu, misalnya hadap depan gitu ya, tampak depan, tampak samping, tampak depan gitu ya. Karena kalau tampak tiga dimensional kan dia harus memperlihatkan posenya bagus agar nanti ketika jadi siluet ya gitu. Oke, ini sini bisa dibuat. Jadi intinya di bagian sini sih, di bagian yang kalau di bagian yang saya komentari ini, untuk yang gambar yang hijau ini lebih bagus dia kalau diperhatikan lagi bentuk secara tiga dimensionalnya, karena kan ini akan apa yang ingin ditonjolkan adalah bentuk tiga dimensionalnya. Bagian lingkarannya untuk kakinya. Satu lagi di bawah. Nah, nggak usah. Kok misalnya mau dipakai dia beroda gitu, nah, juga pakai beroda gitu. Boleh dia juga pakai yang beroda, tapi memang harus diperhatikan agar memang dia kelihatannya beroda gitu, jangan sampai nanti bukan roda yang dilihat sama orang. Biar dia sekalian langsung lingkaran semua gitu, jangan nanggung ada lingkaran tapi ada segitiga, langsungnya dibuat lingkaran gitu. Nah, misalnya di bagian kepalanya ini, oh ini nanti sekalian dari sini.
Halo Gifrona, masih stay tune? Halo? 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 Kok nggak ada jadinya mati? Ini Ya Pak. udah ya? Ini ya jadinya ya kayak gini sih kok saya sih. Jadi before and afternya tuh yang Gifrona buat ini yang saran saya gitu ya. Jadi intinya kalau mau buatnya lingkaran ya langsung sekalian yang lingkaran aja, jangan nanggung-nanggung kasih yang segitiga gitu. Bayang Oh ya? saya final touch-nya langsung di Ibis Paint sih Pak. Soalnya di Ibis Paint itu agak rumit buat untuk jadi dia lukisan 3D gitu loh. Penempatan apa namanya? Pas kasih gradien warna itu Pak biar seakan berbentuk 3D. Hmm, Itu kan agak gelap di bawah, di atasnya agak terang, jadi seakan-akan berbentuk bola. Saya nggak begitu mahir dalam Ibis Paint. oh iya. Terus final touch-nya itu dari awal sampai akhir saya di Ibis Paint semuanya Pak. Nggak ada perpindahan ke Photoshop atau ke Adobe Illustrator gitu. Jadi saya totalnya itu mainnya di Ibis Paint tiga nih itu. Oke, jadi sebenarnya masih bisa digini sih, maksud saya masih bisa diatasi sebenarnya permasalahan itu karena intinya kan pertama Anda membuat dia terlihat tiga dimensional ya, berarti konsekuensinya dia harus memang terlihat tiga dimensional. Caranya adalah membuat ruas-ruas garis itu agar dia mendukung tampilannya itu menjadi tiga dimensional kan gitu. Masih terlihat ya di layar ya yang udah saya buat ya? Masih Pak. Ya kayak gitu sih. Itu yang pertama. Sebenarnya gradasinya cukup satu aja sebenarnya kalau yang gelapnya. Kalau enggak berarti dia dibuat bidang-bidang dulu, bidangnya di blok lalu diberikan dia warna yang lebih gelap. Jadi dia semacam cell shading jadinya, dia enggak gradasi pakainya. Cell shading deh jadinya. Cell shading, jadi shading yang dibuat dengan teknik blok gitu. Jadi shadingnya itu dia warna-warna yang blok, jadi bukan dia gradasi gitu. Itu masalah teknik. Jadi intinya kalau dari aspek konsep yang di sini yang saya komentari adalah bagian segitiganya itu, karena Anda buatnya kan lingkaran, sekalian aja dia bentuknya lingkaran dan lingkaran gitu. Gitu sih dari saya ya, gitu lah ya. Ya Pak, makasih Pak. Yang itu yang di bagian yang ininya. Yang satunya gimana itu Pak? Yang biru, yang merah. Oh yang itu oh yang ini yang biru merah. Sama sih kalau yang ini yang merahnya sebenarnya sudah kotak gitu ya, cuman nanti di bagian eksekusinya saja sih, maksudnya di sini rodanya sekalian aja merah ya warnanya gitu. Sama juga dengan yang biru, sekalian dibuatkan warna biru dia biar ada unity gitu, maksudnya biar ada kesatuan. Kalau di sini kan dia masih bisa, dia ada satu, masih seimbang dia kalau yang hijau tuh. Kalau yang merah sama yang biru ini yang birunya wujud segitiga yang cukup sah. Karena di sini Anda gini sih sebenarnya permasalahannya, Anda mau menampilkan dia bentuknya tiga dimensional tapi kesulitan gitu. Kalau bisa jangan, kalau misalnya dilihat saja, dieksplorasi, misalnya Anda lebih mudah memperlihatkannya tampak 3/4 tapi dia tidak terlalu terlihat tiga dimensional, karena di sini bentuk geometrisnya sebenarnya Anda tuh ingin menampilkan bentuk tiga dimensional tapi agak kesulitan di sana gitu sih. Itu kalau dari teknis sih, tapi dari konsep sebenarnya ini kan dia kendaraan gitu ya, dia sudah satu tema dan warnanya juga sudah oke, bentuknya udah oke. Ya cuma yang penting tadi yang saya komentari di paletnya jangan diisikan dia outline warna hitam gitu. Ya. Iya. Coba. Kasih Pak. Ada ayahmu gambol, mantap gambol. Oke, jadi Rati Yunira, maaf Pak, tugas saya nggak maksimal sebenarnya, jadi background 3 dimensi, modelingnya hanya saja LCD laptop.
Hanya saja LCD laptop saya rusak dan sekarang masih perbaiki. Udah oke. Pertama kali buat karakter dulu di HP. Ya nggak apa-apa, nanti bisa sih kalau anda mau nanti dicoba dibuat lagi. Nanti bisa di upload gitu ya. Kan bisa nanti bisa diimprove. 3D modeling Rati Mira coba. Rati di kelas apa ya Rati ya? Di kelas J apa F? Rati. Kecil suaranya apa nggak bisa dengar. Oh ya Rati di kelas apa Rati? Halo? Suara saya masih kecil ya? Terdengar ya? Kelas D, Kak. J. Rati. Coba lihat Rati. Oh iya. Cari Rati. Oh ya, coba gini ya, kasih tahu teman-teman yang lain ngumpulin ya Pak. Silakan dikumpulkan ujian tengah semester ini. Proyeknya masih ada 9 orang yang belum. Biar nggak gini, biar nggak apa namanya, biar nggak bolong nanti. Oh ini Rati ya. Oh cuman oh yang kemarin dipakai yang ini ya, yang Queen of Pain ya. Ntar coba saya share dulu nanti ya. Saya dulu Rati. Ntar ya saya share ini Rati. Oke Rati Yunira, tadi permasalahannya gimana, backgroundnya kenapa? Background masalahnya di background gitu. Halo Rati, masalahnya di background gitu. Background 3D modelingnya hanya saja LCD. Oh, saya upload ini modelingnya tuh Pak pakai Blender tapi setengah jalan aja. Kenapa? Pas saya ngewarna itu, dia rusak laptop saya LCD-nya Pak. Oh, pakai Blender apanya? Pakai Blender. Pakai Blender Pak, nanti saya kirim lewat WA kalau Enggak, maksudnya backgroundnya aja sih. Background apanya? Oh, background karakternya gitu. Iya Pak, saya buat pakai backgroundnya juga waktu itu, soalnya kan nggak terlalu nggak Pak kirim tugasannya apa namanya, soalnya nih Pak kalau nggak pakai background, terus saya buat backgroundnya semuanya saya buat, tapi cuma di setengah jalan aja LCD laptopnya rusak. Background apa maksudnya? Background apa sih background? Oh, tempat saya taruh karakternya nanti itu nih Pak. Oh gitu maksudnya. Kan gini buat ininya aja kok pakai. Oh maksudnya di 3D. Oh buat backgroundnya itu pakai Blender gitu. Jangan pakai laptop ngerendernya. Kok pakai laptop ngerendernya bisa jebol sih nanti. Kok pakai laptop ngerender 3D itu pakai PC sih, mendingan pakai PC. Kalau nggak isi RAM ya jebol bisa. Ya itu dah. Jelly Girls Razor Queen of Pain. Oh ini kok dia gini apa beda, satunya dia dominan gitu. Maksudnya warnanya satu warna cuman yang bagian Queen of Pain ini dia sedikit berbeda, ada stylenya gitu. Cuman di sini belum, kalau yang segitiga sama lingkaran udah oke sih, cuman yang kotaknya ini dia justru yang Queen of Pain-nya dia masih kayak segitiga dia. Kan kurang kotak, justru misalnya kayak yang segitiga ini bisa buat lebih ke kotak-kotak, lebih bisa mirip kotak kalau menurut saya. Kalau yang Queen of Pain-nya kecenderungannya lebih ke segitiga sih dia. Kok kita lihat dari gininya, dari bentuk dominannya gitu. Kok Queen of Pain ini tuh. Kok yang Razor, tapi Razornya segitiga oke juga, yang lingkaran udah. Cuman yang Queen of Pain ini dia kecenderungannya masih ke segitiga. Kalau yang kotak itu
masih bisa diimprove lagi sih, misalnya di topinya itu ya, topinya bisa dibuat kotak, lalu di bagian outfitnya, di kostumnya, sama di tongkatnya itu masih bisa diimprove sih. Tapi kalau di sini Queen of Pain ini kalau saya lihat sih masih ke segitiga, tapi udah oke sih, maksudnya masih bisa dieksplorasi lagi. Cuman memang paletnya sih bagus dia yang Queen of Pain itu, paletnya bagus, maksudnya dalam artian khas gitu, semuanya kelihatan, kita bisa ngeliat tuh. Cuman kalau bisa nanti waktu dia megang tongkat itu dia agak nekuk aja lagi tangannya, agak nekuk. Kok dia nekuk lebih bagus dia paletnya. Apa namanya? Siluetnya lebih bagus kok tangannya nekuk yang si penyihirnya yang Queen of Pain. Halo Rati, masih stay tune? Anu Anda bisa dengar suaranya kecil betul. Masa nggak bisa dengar? Halo? Kecil banget. Suara saya kecil banget ya? Jelas kok, Pak. Oh ya memang ada gini sih. Memang kalau Google Classroom kadang Saya jelas Pak. iya jelas itu dah. Jadi nanti gini sih sebenarnya, nanti dah saya taruh di komen ya mengenai ininya nih, apa namanya, hal-hal yang bisa diimprove lagi gitu. Tapi overall udah oke sih konsepnya gitu. Masih bisa diimprove sih sebenarnya. Udah oke, nanti bisa diimprove lagi. Oh ini udah padahal udah kotak-kotak di sketsanya. Pakainya yang udah ada sebelumnya. Ya, lagi masih bisa sih, saya percaya Anda pasti bisa. Nanti dah saya lengkapi di private comment-nya, nanti saya coba komentari. Oke, udah ya Rati ya. Kita yang kelanjut yang lain ya. Iya Pak. Oke, ntar saya tap aja. Ini ada nggak? Meda Kamajaya ada? Meda Kamajaya? Meda ada nggak? Meda Kamajaya? Oke, jadi sebenarnya penting ya untuk rekan-rekan mahasiswa perhatikan project yang dikumpulkan tuh kok bisa disesuaikan dengan penugasannya, di mana misalnya dalam, kan saya sudah sampaikan itu terpisah gitu, maksudnya kok bisa sih jangan dijadikan satu, karena ini kan line up trio. Jadi line up trio itu maksudnya sebenarnya akan muncul dalam satu bidang itu 3 karakter itu berdampingan gitu, namanya juga kan line up gitu. Nah bagusnya juga dia ada garis-garisnya, jadi sehingga jelas nanti perbandingan tingginya si karakter itu. Nah sebenarnya line up karakter trio ini adalah awal dari rekan-rekan membuat suatu universe gitu ya, suatu dunia. Misalnya Anda buat serial gitu, serial misalnya seperti apa, Kura-Kura Ninja gitu misalnya, atau serial apalah, Anda buat satu universe itu. Nanti nih satu tim itu misalnya terdiri berapa orang, misalnya ada 5 orang, ada satu karakter utama. Misalnya seperti One Piece itu kan ada banyak karakternya sebenarnya, cuman mungkin hanya ada beberapa karakter utama yang dia muncul dalam setiap episode gitu. Nah dari line up trio inilah Anda belajar membuat kontras itu gitu. Jadi sehingga masing-masing karakter itu dia punya karakteristik yang khas yang membedakan dia dengan yang lain. Di sini kan jelas tuh yang lingkaran, segitiga, kotak itu dia sudah punya karakteristik yang sangat kontras dan bisa dibedakan gitu. Di situ sih nanti kalau sudah semakin berkembang, jadi Anda bisa lebih banyak mengeksplorasi karakteristik dari karakter-karakter itu. Meda nggak ada ya Meda ya. Oke, kita pindah ke George. Halo George. George William MDT. George. Ada George? Hadir? Ada. Oke George. Di sini di bagian paletnya, kalau yang Dr. Z-nya kan di sini udah bagus ya, jelas di sini ada hierarkinya. Yang 40 lapis ini dia masih kalau bisa sih ada warna yang agak kontras sedikit. Misalnya dia terdiri dari 3 warna gitu ya. 3 warna ada paling banyak. Ada yang agak kontras aja dikit, seperti yang Pongko ini kan ada kontrasnya dia, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa di sini ada hierarkinya. Kita bisa menduga di mana. Kalau di sini di Dr. Z-nya kan di hierarkinya bagus, ada kepalanya, lalu ada bagian rambutnya gitu. Nah, kalau yang di bagian Pongko-nya ini
dia sebenarnya dia hanya satu warna sebenarnya ini kan pongkonya. Jadi nggak apa-apa dia paletnya satu warna aja, misalnya bagian mulutnya ini satu garis itu aja. Jadi nggak perlu putihnya ini dia bidangnya itu sama dengan hitam. Ini apa bidangnya itu tidak perlu seluas atau sebesar yang merah itu gitu. Nah ini untuk siluet sini saya pikir sudah oke ya. Cuman di sini di bagian yang Dr. Z-nya, kalau bisa di bagian tangan yang dilipat itu ada ruangnya, ada space-nya kayak ada bolongnya gitu loh. Jadi kelihatan di tangan ini tangan yang sedang apa namanya menekuk gitu. Jadi bukan, nah di sini kan sebenarnya ada tangan tekuk, tangannya kan menekuk sebenarnya. Cuman di siluetnya ya, kalau bisa di sini di bagian yang tangan menekuk tuh ada space agar lebih jelas terlihat bahwa itu adalah tangan yang menekuk. Jadi bukan dari apa jubahnya atau dari kostumnya gitu. Halo George, bisa bisa ditangkap kan ya? Iya Pak, bisa Pak. Untuk yang palet, untuk yang apa untuk yang siluetnya ini. Kok yang 40 lapis sama pungku kan sudah jelas ya terlihat. Cuman yang pungku ini kalau ketika dia jadi siluet, jadi kita bisa menduga ternyata kepalanya tuh ada di atas, padahal itu sebenarnya bagian mata saja itu kan seperti itu. Jadi itu juga perlu dipikirkan kembali seperti itu. Karena ketika dia jadi siluet ternyata kita memiliki dugaan yang ternyata agak sedikit meleset dari desain karakternya. Maksudnya di sini desain karakternya kan adalah yang muncul adalah mata. Ya sebenarnya gini, saya coba ini ya. Saya kasih apa ya? Gambaran ya. Saya coba di Photoshop. Oke, jadi mengenai outline itu tidak harus dia hitam sih sebenarnya, bisa saja dia warna gitu kayak hijau gelap, kok mata ya. Misalnya bisa dibuat ya. Misal kalau dia cuma satu. Nah bisa saja nanti untuk membuat siluetnya itu bagus, kan lebih khas itu dibuat saja di bagian ini dia terbuka dia mulutnya, nah, dibuat dia terbuka. Nah, gitu.
si karakter itu. Posenya, jadi maksudnya bisa di hal yang bisa diperbaiki itu di bagian posenya gitu. Nah, itu kan dia lebih ini dia. Maksudnya apa ya? Bisa lebih apalagi misalnya di sini kita kasih ini deh. Nah, misalnya tambah seperti itu. Halo, George. Iya Pak, langsung kelihatan sih lebih bagus Pak. Ya maksudnya lebih jelas lah, maksudnya di sini kan dibuat dia menyampingnya karena mulutnya biar dia kelihatan itu, jadi biar posenya itu action pose-nya, jadi siluet itu kan kelihatan dia si karakter bawah di sini yang di atas itu adalah matanya, jadi kasih dia bentuknya seperti itu untuk siluetnya gitu. Udah ya, itu ya kebayang ya itu yang siluetnya Ya Pak, semoga sih Pak. Kayaknya nggak bisa lama-lama nih, nggak bisa banyak-banyak nih. Nanti saya gini ya, nanti saya coba saya kasih di private comments yang untuk semuanya. Jadi pada prinsipnya sudah oke sih, saya sangat mengapresiasi ya, baik kelas di kelas F, di kelas J semuanya mantap ya, udah keren banget. Memang sih banyak sekali yang kumpul, jadi ada banyak mahasiswa dalam satu kelas ya, jadi tapi sebagian besar saya lihat bagus sih, bagus ininya, hampir semuanya keren, maksudnya semuanya itu sudah mengikuti instruksi ya, hanya saja ada beberapa yang miss ya, mungkin ya miss karena mungkin kurang teliti gitu ya, cuman pada prinsipnya sudah oke gitu. Sudah ada apa ya, ada eksplorasi yang oke gitu ya, sudah meluangkan waktu untuk mencoba menciptakan karakter itu. Nah, di sini saya coba share untuk ini satu lagi, ada Yoga Agung Parianda gitu ya. Yoga Agung Parianda. Oke, nah sebenarnya di sini sebenarnya kita mulai awal dari sini sebenarnya sudah bagus ya, sudah baik sekali ya. Kita sudah coba bentuk yang paling sederhana ya, dari kotak itu misalnya kentang, lalu lingkaran tuh orange, segitiga tuh pizza gitu. Itu kan sebenarnya adalah hal-hal umum yang terlintas di benak kita atau yang ada di alam bawah sadar kita ketika misalnya kita lapar tapi kalau kita membayangkan kotak itu kita ingatnya apa, french fries gitu, atau roti gitu kan, orange. Jadi menelusuri alam bawah sadar itu sebenarnya merupakan satu teknik atau trik yang oke gitu, yang strategik gitu ya. Nah, sini sebenarnya start dari sini sebenarnya oke ya. Maksudnya ini karya dari Yoga Agung Parianda. Jadi tidak usah kita mulai dari start dari sini, nanti kita kembangkan lebih detail boleh. Cuman di sini adalah start yang menurut saya bagus ya, sangat bagus ya. Nah, di sini juga cuman memang di siluetnya kalau bisa jangan ada tangan tuh yang overlap. Nanti ini dibuka saja tangannya di ini. Oh, ini udah terlihat ya di layar rekan-rekan ya. Di bagian kentang ini ada satu tangannya menutup di overlap. Harusnya dibiarkan saja dia terbuka. Di sini kan dia tertutup. Nanti dibiarkan saja sih terbuka yang kentang ini. Mungkin kita melihat ketika pose awalnya di sini dia oke gitu, ada satunya terbuka, satunya tertutup. Ternyata setelah dijadikan dia siluet itu jadi bermasalah gitu. Kita bisa akan menimbulkan asumsi yang mungkin meleset dari
dari apa yang desain karakter kita maksudkan, yang kita masukkan itu. Jadi penting sih sebenarnya buat saya siluet itu untuk mengevaluasi pose, keberhasilan dari pose kita gitu. Situ. Jadi kenapa sih ada siluet penting itu ya itu. Dan mengenai palet warna nih sebenarnya di orange ini. Nah di sini kok saya Yoga Agung Parianda ada? Yoga Agung Parianda. Yoga Agung Parianda. Ya. Jadi Yoga Agung. Jadi sebenarnya di sini kok orange sebenarnya palet warnanya ya yang dominan orange ya orange saja dalam satu kotak itu sebenarnya. Satu kotak tuh orange, lalu yang untuk yang hijau yang bagian daunnya kan dia tipis sekali dia. Harusnya dia tidak terlihat seperti ini. Di sini ada terlalu rata gitu ya komposisi warnanya, harusnya yang dominan itu ditampilkan dominan juga. Itulah fungsi dari palet warna itu, agar kita tuh mendapatkan gambaran warna dominan itu yang mana, lalu warna mana yang komplementernya, warna mana yang subsidiarinya gitu. Jadi itulah fungsi dari palet warna itu. Nanti kita akan belajar tentang color motif, shape motif, karena warna itu palet warna itu juga ternyata dia berhubungan juga dengan kebudayaan gitu. Jadi minggu depan kita akan belajar itu ya, shape motif sama color motif, sama kaitannya sama budaya. Jadi dari warna itu nanti kita buatkan dia konsep gitu. Kemudian nanti Anda akan membuat turn around karakter gitu. Jadi siapkanlah dari sekarang, Anda pilih satu karakter. Intinya Anda pilih satu karakter yang menurut Anda paling gigi lah, paling oke menurut Anda gitu ya. Nanti dikembangkan, nanti dia dibuat turn around karakternya, tampak samping, tampak depan, tampak belakang, sehingga nanti ketika dianimasikan di play aja, di play dia di sequence jadi sekuensial, nanti dia akan berputar itu seperti banner di mata kuliah kelas desain karakter ini kan dia berputar itu. Padahal itu disusun dari tampilan depan, tampak samping, dan seterusnya. Itu rekan-rekan. Oke. Saya pikir seperti itu ya. Jadi nanti kalau bagi rekan-rekan mahasiswa yang merasa masih belum maksimal dalam tugas ini, bisa aja Anda coba nanti kan boleh Anda coba nanti kumpulkan kapan ya? Sekarang udah boleh minggu depan dan Anda silakan kumpulkan. Tapi jangan diganti, maksudnya Anda tambahkan gitu ya. Jadi Anda sertakan yang sebelumnya, lalu ketika Anda ingin menunjukkan kepada saya hasil perbaikannya atau improvisasinya, itu disertakan gitu. Jadi ada yang sebelum dan sesudahnya gitu. Nanti saya akan komentari juga. Saya akan usahakan agar semuanya ya lumayan satu kelas itu 170 140, jadi saya coba komentari satu-satu. Jika ada misalnya yang perlu diperbaiki atau misalnya aspek mana yang sudah oke, aspek mana yang masih bisa diimprovisasi seperti itu, aspek mana yang masih bisa dieksplorasi lagi. Jadi intinya sebenarnya kuncinya itu adalah kalau menurut saya sih studi referensi sih. Jadi Anda tidak serta-merta start from zero atau start from scratch gitu ya. Jadi Anda bisa coba cari referensi gitu, search saja misalnya best desain karakter based on geometric gitu, geometrical shape misalnya dari lingkaran, pasti akan banyak muncul gitu. Dari situ Anda coba belajar, oh ini ya, lalu Anda modifikasi lah itu gitu. Jangan diambil langsung itu, Anda modifikasi. Banyak kok saya lihat yang modifikasi dari kayak Minions gitu. Cuman jangan dia langsung diambil full gitu penuh, tapi Anda modifikasi. Seperti itu sih. Jadi mohon maaf karena keterbatasan di DSS, sebenarnya sih pengennya saya satu-satu saya asistensi gitu ya, komentari, cuman karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ruang gitu ya. Jadi saya pikir mudah-mudahan mewakili ya. Nanti saya akan saya komentari masing-masing karya yang rekan-rekan kumpulkan. Mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk pembelajaran gitu ya. Oke, baik.
sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin em, menyampaikan sesuatu, pendapat atau pertanyaan, silakan. Oke, sudah ya. Oke deh, kalau begitu, em, saya akhiri online session pada siang ini. Jadi kita ketemu lagi, mudah-mudahan tidak ada halangan Selasa depan untuk online sessionnya. Nanti kita akan membahas tentang itu deh, color motif, shape motif, sama bagaimana kita mendesain karakter, kita membuat turn around karakter design gitu ya. Oke. Baik, semoga rekan-rekan semua sehat ya, sekeluarga. Saya akhiri online session pada siang hari ini. Kita ketemu lagi hari Selasa depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Bapak, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak.